Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan latihan membuat gambar seperti pada contoh gambar bagian pojok kanan atas. Kalau sebelumnya kita membuat gambar tersebut menggunakan koordinat Kartesian absolut, maka pada kesempatan kali ini kita akan membuat objek yang sama dengan ukuran yang sama seperti pada latihan kita sebelumnya, namun kita menggunakan pendekatan atau penggunaan koordinat Kartesian relatif. Seperti yang sudah kami sampaikan pada pembahasan koordinat Kartesian, baik itu absolut dan relatif, maka karena pada saat ini kita akan menerapkan pada gambar seperti contoh menggunakan koordinat Kartesian relatif, maka untuk menentukan titik-titik A, B, C, dan seterusnya, kita menggunakan pendekatan koordinat Kartesian relatif. Sehingga penentuan titik-titik berikutnya itu berdasarkan relatif terhadap titik terakhir. Kita akan contohkan pada latihan kita kali ini dengan terlebih dahulu kita memastikan lembar kerja kita sesuai dengan contoh pada latihan kita sebelumnya, yaitu pertama-tama kita menentukan atau membuat lembar kerja baru. Seperti kita lihat di sini, kita bisa mengklik tanda tambah atau plus. Baik, setelah area menggambarnya sudah tersedia, maka kita pastikan satuan, yaitu dengan mengklik icon AutoCAD atau simbol AutoCAD pada pojok kiri atas. Selanjutnya kita pilih Drawing Utilities dan kita klik bagian unit. Nah, seperti kita lihat pada bagian scale, defaultnya untuk drawing ini adalah satuannya inci, maka kita untuk mempermudah pemahaman kita terkait gambar yang akan kita buat, kita menggunakan satuan mili, sehingga kita pilih satuannya millimeters. Setelah itu oke. Yang berikutnya kita pastikan snap atau grid dari sumbu X dan sumbu Y. Kita bisa menggunakan menu bar bagian bawah, yaitu snap setting, atau bisa juga masuk ke perintah D setting. Klik D setting. Nah, pada bagian snap and grid kita pilih atau kita masukkan 10. Bagian snap juga 10. Untuk X dan Y juga sama 10. Setelah itu kita pastikan juga bagian dynamic input yang salah satunya berkaitan dengan default dari format koordinat. Ya. Ada pilihan polar dan Cartesian, ada relatif dan absolut. Pastikan untuk formatnya menggunakan Cartesian dan model koordinatnya adalah absolut. Ya, walaupun kita menggunakan perintah relatif untuk latihan kita kali ini, tapi kita setting atribut dari koordinatnya pada posisi absolut, karena nanti perintah penggunaan koordinat relatif kita bisa tambahkan secara manual menggunakan keyboard. Baik, kita oke. Setelah itu selanjutnya kita masuk ke perintah gambar untuk mengikuti contoh gambar seperti di pojok kanan atas.
Pertama-tama masukkan perintah line. Enter. Dengan titik A yang sama, kita pilih koordinatnya 10, sumbu X, sumbu Y-nya juga 10. Setelah itu enter. Oke, sekarang kita dapat titik A. Selanjutnya kita menuju ke titik B. Kalau pada latihan sebelumnya untuk mendapatkan titik B, maka acuannya adalah titik asal atau koordinat titik asalnya 0,0. Sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya juga 0. Tapi pada saat kita menggunakan koordinat Kartesian relatif untuk mendapatkan titik B, acuannya adalah titik A atau titik terakhir. Untuk mendapatkan titik B, maka acuannya adalah titik A. Yang dalam hal ini titik A itu didapat dari implementasi atau penerapan koordinat Kartesian absolut, yaitu 10,10. Sumbu X-nya 10, sumbu Y-nya 10. Baik, kita masukkan koordinat titik B dengan panjang 5 menggunakan perintah koordinat relatif, yaitu titik B relatif terhadap titik A dengan perintah add. Jangan lupa ada tanda add. Tanda add ini kalau di keyboard itu ada di atas angka 2. Masukkan perintah add, setelah itu masukkan panjang garis dari A ke B itu panjangnya 5. Sumbu X-nya 5, sumbu Y-nya 0. Kenapa 0? Karena sumbu X itu, sumbu Y itu tidak bergerak ke arah sumbu Y. Sehingga sumbu Y-nya adalah 0. Baik, kita dapatkan titik B. Berikutnya, kita akan menuju ke titik C. Ingat, untuk koordinat Kartesian relatif, maka titik C itu didapat berdasarkan titik acuan titik B, bukan titik A, apalagi titik asal. Sehingga untuk mendapatkan titik C sejauh 2 menuju ke sumbu Y ke arah atas, maka koordinatnya titik C adalah, jangan lupa tambahkan perintah add, panjang garisnya 2, sumbu Y, namun sumbu X-nya tetap. Sumbu X tidak bergeser kemana-mana, sama seperti sumbu X pada titik B. Sehingga sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya bergerak ke arah atas, sumbu Y sejauh atau sepanjang 2. Berikutnya, setelah kita mendapatkan titik C, maka kita akan membuat garis menuju titik D dengan panjang garis 4 menuju ke arah kanan sumbu X. Sehingga koordinat titik D itu menjadi add 4, Y-nya tidak berubah, maka Y-nya 0. Baik, kita dapat titik D. Berikutnya kita akan menuju ke titik E. Dari titik D dengan panjang garis 2, maka perintahnya adalah add. Sumbu X-nya tidak berubah, 0. Sumbu Y-nya berubah ke arah atas sejauh 2. Baik, kita dapatkan titik E. Berikutnya kita menuju ke titik F dengan panjang garis 5. Sumbu X-nya bergeser ke arah negatif X, namun titik Y-nya tidak berubah, sehingga kita akan mendapatkan koordinat titik F adalah add 5,0. Maaf, ada kesalahan. Karena sumbu X-nya negatif, maka perintahnya add negatif X, Y. Kita undo.
at negatif 5,0. Kita dapatkan titik F. Berikutnya kita akan membuat garis menuju ke titik G dengan arah pergerakan menuju ke sumbu Y positif sejauh 5, maka perintah untuk titik G koordinatnya adalah X-nya 0, Y-nya 5. Lupa kita menambahkan perintah add, kita undo dulu. Add 0,5. Baik, kita dapatkan titik G. Berikutnya kita akan membuat garis dari titik G ke titik H dengan panjang 5 menggunakan koordinat kartesian relatif terhadap titik G, maka koordinat titik H adalah at 5,0. Sumbu Y-nya tidak berubah. Sumbu X-nya bergeser ke arah positif X sejauh 5. Berikutnya kita akan membuat garis dari titik H ke titik I dengan panjang garis menuju arah sumbu Y positif, sehingga sumbu X-nya adalah at 0,5. Kita dapatkan titik I. Berikutnya kita akan membuat titik J dengan panjang garis negatif X, Y. Sehingga titik J koordinatnya adalah at negatif 9, Y-nya tidak berubah. Y-nya adalah 0. Enter. Kita dapatkan titik J. Berikutnya kita akan membuat garis sepanjang 2 menuju titik K dengan perintah koordinat titik K adalah at bergerak ke sumbu X-nya 0 dan sumbu Y-nya bergerak ke sumbu Y negatif, sehingga Y-nya adalah minus 2. Kita dapatkan titik K. Berikutnya kita akan menuju dari titik K ke titik L dengan panjang 2 menuju ke arah sumbu X negatif, sehingga koordinat titik L adalah at minus 2. Sumbu Y tidak berubah, maka sumbu Y-nya adalah 0. Kita dapatkan titik L. Berikutnya dari titik L kita akan menuju ke titik M dengan panjang garis 2 menuju sumbu Y negatif dengan perintah add. Sumbu X-nya tidak berubah, 0. Sumbu Y-nya adalah negatif 2. Kita dapatkan titik M. Berikutnya dari titik M kita menuju ke titik N dengan panjang garis 2. Sehingga koordinat titik N adalah bergerak ke sumbu Y positif sejauh 2, maka perintahnya adalah add X sama dengan 2, Y tidak berubah, sehingga Y-nya adalah 0. Kita dapatkan titik N. Berikutnya kita akan membuat garis dari titik N ke titik O dengan panjang garis 2. Panjang garis 2 adalah menuju ke sumbu Y negatif, sehingga sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya adalah negatif 2. At 0, negatif 2. Kita dapatkan titik O. Berikutnya kita akan membuat garis dari titik O ke titik P dengan panjang garis 2, di mana sumbu X-nya adalah positif dan sumbu Y-nya adalah tetap. Sehingga perintah untuk menuju ke titik P adalah add 2,0. Kita dapatkan titik P. Dari titik P kita menuju ke titik Q dengan panjang garis 4 menuju ke sumbu Y negatif. Sehingga perintahnya adalah koordinat titik Q menjadi sumbu X-nya 0
sumbu Y-nya negatif 4. Maaf. Kita masukkan perintahnya add, kita ulangi, undo, dari titik P ke titik Q dengan sumbu X 0, sumbu Y negatif 4. Add, X-nya 0, Y-nya negatif 4. Kita dapatkan titik Q. Berikutnya, dari titik Q kita akan menuju ke titik R dengan panjang garis 2 dengan pergerakan garis menuju ke negatif X. Sehingga koordinat titik R adalah add minus 2, Y-nya tidak berubah, maka Y-nya 0. Enter. Kita dapatkan titik Q. Berikutnya kita akan menuju ke titik asal, yaitu titik A. Kita bisa menggunakan perintah sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya bergerak ke arah negatif Y. Yaitu titik A menjadi X-nya 0, Y-nya adalah negatif 4. Maaf, belum ditambahkan perintah add, kita undo. Add 0, negatif 4. Demikian latihan kita kali ini.